Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala kenikmatannya Allah memberikan kesempatan kepada kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Sehingga dengan segala kesempatan yang Allah berikan itu, kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang bisa melakukan kebaikan yang semakin banyak dan juga semakin baik. Yang dengannya maka dia akan menjadi penambah kemuliaan kita dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya umur yang dihiasi dengan kebaikan adalah lebih baik ketimbang amal apapun. Namun kemudian usia kita lebih pendek. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat pernah bertanya, bagaimanakah ketika ada salah seorang kaum muslimin yang dia memiliki teman dekat, yang salah satunya sudah syahid di medan perang di tahun sebelumnya, dan kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, manakah yang lebih baik? Mereka yang telah syahid di tahun lalu dengan hari ini, ya kan, Allah berikan aku umur panjang, sudah setahun berlalu, bahkan mungkin jika seandainya diberikan tambahan-tambahan tahun berikutnya, dan kemudian waktu-waktu yang dilebihkan oleh Allah kepadaku itu aku isi dengan kebaikan-kebaikan. Lalu Rasulullah mengatakan, ya kalau dalam bahasa singkatnya, tentulah lebih baik orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, Allah berikan waktu lebih panjang kepada dia, namun kemudian dia mengisi tambahan atau panjangnya usia itu dengan kebaikan. Sekalipun dibandingkan orang yang mungkin telah syahid di tahun sebelumnya. Karena apa? Karena Allah berikan waktu dan kesempatan yang lebih panjang kepada orang yang dipanjangkan umurnya itu, dan dia punya kelebihan-kelebihan kebaikan di sepanjang waktu tambahannya. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang Allah panjangkan umur kita, namun kemudian panjangnya umur itu menjadi umur yang diisi dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir tahun adalah momentum bagi kita untuk mencoba mengevaluasi dan memperbaiki diri kita. Menjadi momentum bagi kita untuk mencoba menghitung-hitung kembali. Bagaimana dengan amal-amal kita, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan kita, bagaimana dengan segala peluang-peluang yang sudah Allah berikan kepada kita, sudahkah kita memanfaatkannya secara maksimal. Yang kalau dalam bahasa
Al-Quran di dalam surah Al-Hadid, maka Allah mengatakan kepada kita, Alam ya'ni lillazina amanu Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah tiba waktunya, kata Allah, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubukum wa katsirum minhum fasik. Allah berkata, belumkah tiba masanya, belumkah tiba waktunya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan antakhsha'a qulubukum, untuk lebih mengkhusyukkan hati-hati kamu, hati-hati kalian. Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan lebih khusyuk lagi kepada sesuatu yang Allah turunkan dari al-haq ini, yaitu Al-Quran. Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada orang-orang beriman, bahkan lebih khusus lagi kepada orang-orang beriman di masa itu. Belumkah tiba masanya, belumkah tiba waktunya bagi kalian untuk lebih mengkhusyukkan lagi hati-hati kalian kepada kebaikan-kebaikan, kepada amalan-amalan yang dengan kebaikan dan amalan itu akan lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, yang di dalamnya berisi begitu banyak kebaikan, yang di dalamnya mengajarkan begitu banyak kebaikan. Fatala 'alaihimul amadu, kata Allah, hingga kemudian berlalulah waktu yang panjang. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Mohon maaf sebelum ke sana, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubukum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kallazina utul kitaba min qablu. Kata Allah, jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Siapa mereka? Yaitu Yahudi wan Nasara. Ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita melalui nabinya, yaitu Isa alaihissalam dan juga Musa alaihissalam. Orang-orang yang diberi kitab sebelum kita, yaitu Taurat dan Injil. Tapi kemudian berlalu waktu yang panjang, berlalu usia mereka, berlalu kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah kepada mereka. Tapi justru berlalunya waktu itu, panjangnya waktu itu, bukan justru menambah keimanan mereka, bukan justru menambah kedekatan mereka kepada Allah, tapi justru faqasat qulubuhum, malah semakin membuat kasar, membuat keras hati-hati mereka. Faqasat qulubuhum. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sia-sianya umur yang ditambah, yang dipanjangkan oleh Allah kepada kita. Yang di dalam perjalanan umur itu kita selalu bersama dengan sumber-sumber kebaikan, yaitu Al-Quran. Kita selalu bersama dengan sumber-sumber kemuliaan, yaitu Al-Quran. Dan tentunya juga kitab Allah, sebagaimana umat sebelumnya, yang dikatakan oleh Allah tadi. Tapi justru kebaikan-kebaikan dan kemuliaan yang ada di dalam sumber kebaikan dan sumber kemuliaan itu justru tidak menjadi kemuliaan dan kebaikan untuk diri kita. Dan Allah tidak menginginkan kita orang-orang yang beriman menjadi seperti mereka. Menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Tapi kemudian berlalu waktu, berlalu umur mereka, bukan justru melembutkan hati mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sebab kitab itu.
dengan sebab interaksi mereka dengan kitab itu, tapi justru membuat hati mereka menjadi keras. Kekerasan hati yang tidak terjadi dari interaksi dengan kitab itu tentunya, artinya mereka lalai dari kitab itu. Mereka lalai dari membacanya, mereka lalai dari mempelajarinya, dan mereka lalai dari mengamalkan apa yang diajarkan di dalam. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang bergumul dengan keburukan, orang-orang yang terlalu sering berada di dalam keburukan-keburukan. Orang-orang yang bahkan akhirnya mereka senang dan menikmati keburukan-keburukan. Itulah di antara makna kefasikan. Dan terlalu seringnya berlama-lama berinteraksi dengan keburukan sampai akhirnya senang menikmati keburukan itu, di antaranya adalah disebabkan karena kurangnya interaksi dengan kebaikan, kurangnya interaksi dengan kitab, kurangnya kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihazihil ayah illa arba'a sinin. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jarak antara keislaman kami dengan turunnya ayat ini, dengan turunnya bahkan disebutkan an atabana Allahu bihazihil ayah, dengan celaan Allah di dalam ayat ini, dengan teguran keras Allah di dalam ayat ini. Jadi seorang Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, sahabat yang utama, yang disebut juga sebagai qari'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan jarak antara keislaman kami dengan turunnya teguran keras berupa celaan Allah kepada kami ini. Surat Al-Hadid di ayat tersebut, ayat 16 kalau tidak salah. Itu illa arba'asinin, kecuali hanya 4 tahun saja. Hanya 4 tahun, sahabat Asa TV. Bagi seorang Abdullah bin Mas'ud yang baru 4 tahun keislamannya, tapi kemudian sudah mendapatkan teguran yang keras dari Allah dengan turunnya ayat ini. Walaupun bukan hanya teguran bagi Ibnu Mas'ud, tapi juga teguran bagi kaum muslimin yang lain. Tapi bagi dia, hanya 4 tahun atau baru 4 tahun saja usia keislamanku, aku sudah mendapatkan teguran sekeras ini. Yang kalau kita bicara 4 tahun, mungkin kita bisa mengatakan itu waktu yang sebentar. Masa baru 4 tahun sudah ditegur keras? Baru 4 tahun, sahabat Asad. Teguran itu sudah begitu keras. Ayat ini turun di tahun ke-13 kenabian. Jadi menjelang hijrah. Namun bagi Ibnu Mas'ud itu baru tahun ke-4 keislamannya. Dan jika kita mau bandingkan, bagaimana dengan komentar Ibnu Abbas radhiyallahu an? Ibnu Abbas mengatakan turunnya ayat ini seakan-akan menjadi teguran bagi kaum muslimin, bagi sahabat di masa itu, seakan-akan kami mengabaikan, kami lupa, kami belum serius, belum intens dengan Al-Quran. Bayangkan sahabat Asa TV. Sekelas sahabat, orang-orang beriman di masa itu, mendapatkan teguran yang keras seperti ini dari Allah, karena kurangnya kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Sampai bahasa Allah, antakhsha'a qulubuhum, untuk lebih mengkhusyukkan lagi. Antakhsha'a qulubuhum,
lebih menghusyukkan lagi hati-hati kalian. Seakan-akan selama ini belum lagi khusyuk terhadap Al-Quran, terhadap kebaikan-kebaikan yang diajarkan di dalam. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang kalau kita mau bandingkan, 4 tahun itu, kalau hari ini mungkin masih mu'allaf dalam bahasa kita. Wah, mu'allaf baru 4 tahun, harusnya masih dimaklumi lah. Tapi ini 4 tahun, sudah dapat teguran keras, mau sampai kapan? Akan begini terus, akan selalu seperti ini, nggak berubah-ubah, nggak ada peningkatan, nggak ada pertambahan kebaikan. Bayangkan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa usia keislaman kita? 4 tahunkah? Atau lebih daripada itu? Maka ini menjadi satu peringatan, satu pengingat yang harus kita evaluasi di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita renungkan sejenak sebelum kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali sebagaimana saya kutipkan di awal tadi dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Sekali lagi Allah menegaskan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk lebih mengkhusyukkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengkhusyukkan hati kalian dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazzala minal haqqi, dan juga dari kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada kalian. Wala takunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi peringatan keras yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman, kepada para sahabat di masa itu. Yang tentunya juga kepada kita setiap saatnya kita membaca ayat itu. Bukanlah karena Allah membenci kita. Bukanlah karena Allah tidak menyukai kita. Bukanlah karena Allah ingin menghukum kita. Tapi justru semata-mata Allah lakukan itu karena Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai orang-orang beriman. Allah tidak menginginkan orang yang dicintainya. Allah tidak menginginkan orang-orang yang penuh ketaatan kepada dirinya itu mengalami hal yang serupa dengan orang-orang yang tersesat jalannya. Mengalami hal serupa sebagaimana para ahlul kitab yang mereka ada bersama dengan kitab dan petunjuk dari Allah, tapi justru itu bukan menambah kekhusyuan, menambah kedekatan mereka kepada Allah, tapi justru membuat hati mereka menjadi keras, dan Allah tidak ingin itu terjadi pada orang yang beriman. Allah tidak ingin orang beriman hatinya menjadi keras, padahal ada di hadapan mereka, ada bersama mereka pelembut hati. Allah tidak ingin hati mereka menjadi keras sehingga sulit untuk diberikan pengetahuan, sulit untuk diberikan peringatan, padahal ada bersama mereka kitab yang isinya begitu banyak peringatan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah,
Teguran itu bermakna kecintaan. Teguran itu bermakna bahwa Allah ingin menyelamatkan. Allah tidak ingin kita lalai. Lalai dengan waktu yang sekian lama diberikan oleh Allah, tapi kemudian kita mengabaikannya. Mau sampai kapan, kata Allah? Alam ya'ni lillazina amanu. Belumkah datang waktunya? Apa yang kita tunggu? Rambut yang memutihkah? Kulit yang mengeriputkah? Gigi yang satu persatu tanggalkah? Mata yang semakin rabunkah? Atau tulang-tulang yang semakin lemah untuk menopang tubuh kita kah? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peringatan kepada kita. Yuk perbaiki. Yuk renovasi. Yuk manfaatkan waktu dan kesempatan yang sudah Allah berikan ini. Perbarui dirimu. Perbaiki dirimu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan ini menjadi pertanyaan besar bagi orang beriman. Karena waktu terus berjalan. Kita tidak tahu apakah hari ini, ataukah esok, ataukah lusa, tahun depan, atau kapan. Kita akan diputus kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti disudahi usia kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka belumkah datang masanya bagi kita untuk memperbarui diri kita? Sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Masehi. Setelah beberapa bulan yang lalu kita masuk kepada tahun baru Hijriah. Mau menunggu tahun baru apa lagi? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah pun menegaskan kepada kita, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Karena Allah tidak akan memperbarui hati kita. Allah tidak akan mengubah diri kita. Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum. La yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga masing-masing dari anggota kaum itu, masing-masing dari personil kaum itu, orang per orangnya, yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka mengubah diri mereka. Mereka mengubah jiwa-jiwa mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bicara negeri kita misalnya. Bagaimana mungkin kita berharap akan ada perbaikan bagi negeri ini, bagi bangsa ini, jika kemudian tidak setiap orang, setiap anggota dari bangsa itu, orang per orangnya, person per personnya, diri per dirinya, kemudian berupaya untuk mengubah dirinya masing-masing. Perbaikilah diri kita, maka sesungguhnya itu adalah awal dari kita memperbaiki sekitar kita. Dari level yang paling kecil sekitar kita itu, keluarga kita, lingkungan RT kita, RW kita, sampai lingkungan yang terbesar itu bangsa kita. Sahabat Asa TV, ubahlah, perbaikilah dirimu, maka itu tanda kau sedang memperbaiki bangsa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini menunjukkan apa? Harus ada iktikat baik dalam diri kita untuk memperhatikan diri kita dan memperbaiki jika kita ingin Allah memperbaiki bangsa ini. Jadi ada bukti dulu. Kamu perbaiki bangsamu, perbaiki dirimu. Jika ada kemauan, ada keinginan kau memperbaiki dirimu, maka aku akan perbaiki bangsa. Jadi memperbaiki diri kita sesungguhnya, memperbarui diri kita sesungguhnya
kita sedang berupaya mengundang tangan-tangan Allah, mengundang tangan Allah, mengundang kehendak Allah, yang dengan kehendaknya maka dia akan memperbaiki dan memperbarui bangsa kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan Allah mengatakan, hatta yughayyiru ma bi anfus. Hingga kita memperbarui, mengubah anfus kita. Anfus ini sering diterjemahkan diri. Atau juga bermakna jiwa. Anfus itu adalah sesuatu yang menjadi jati diri atau aslinya kita. Jadi siapa kita itu adalah anfus kita. Jadi arsal yang sebenarnya adalah anfus saya. Jadi penyebutan anfus itu untuk menunjukkan dialah sosok orang itu sesungguhnya. Kenapa? Karena kan manusia itu dia ada dua dimensinya. Satu dimensi dunia dan kedua dimensi langitnya. Dimensi dunianya, kalau dalam bahasa tasawuf itu disebut unsur nasutnya. Unsur manusiawinya, ada unsur lahutnya, unsur ketuhanannya. Unsur nasutnya itu adalah fisiknya. Tangannya, badannya, kepalanya, kakinya. Yang unsur nasut ini, unsur manusiawi kita ini, asalnya dari bumi. Diciptakan dari bahan di bumi, yaitu tanah. Fisik kita. Yang kalau dalam bahasa kerennya disebut casing. Di casingnya kita. Ada unsur lahut, unsur ketuhanan kita. Yang memang sumbernya dari Allah. Yaitu ruh kita. Ruh kita, dia bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua unsur ini menyatu. Dan persatuan dua unsur inilah yang menjadi diri kita. Itulah nafs kita. Kalau saya selalu mengibaratkan, jika jasad ini adalah casing dan ruh ini adalah powernya, baterainya, maka nafs itu, diri kita yang sejatinya ini adalah semua perangkat yang ada di dalam handphone. Ya sebutlah speknya. Ya RAM-nya, ya ROM-nya, ya hard disk-nya, dan semua aplikasi yang ada di dalam. Itulah realnya handphone. Bukan casing-nya. Karena casing tidak ada casing, handphone tetap bisa bekerja. Tidak mempengaruhi performa dari handphone itu. Begitupun power. Power itu tidak akan menambah atau mengurangi performa, tapi dia akan menentukan bisa dipakai atau enggak. Karena begitu power itu habis, maka hilanglah atau tidak berfungsilah handphone. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, selagi casing ini ada dan power itu masih terus tercas gitu, ada isinya, maka perbaiki terus, perbarui terus jiwa kita. Jangan sampai kemudian hari berganti, waktu berlalu, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan pada diri kita. Tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan pada perbuatan dan amal-amal kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di kesempatan yang ada, di waktu-waktu yang masih tersisa, sebelum mata ini menjadi semakin rabun, sebelum rambut ini menjadi semakin memutih, sebelum kulit ini menjadi semakin berkerut,
sebelum tulang ini menjadi semakin lemah sehingga kita sulit untuk bangun dan berdiri. Dan sebelum segalanya itu hilang, mari kita lihat apa yang kurang. Mari kita lihat apa yang belum sempurna dari usaha kita. Yang sebenarnya Allah memberikan kemungkinan menyempurnakan itu kepada kita. Jangan sampai waktu kita berlalu, mungkin kita sampai pada capaian-capaian tertentu. Tapi sesungguhnya capaian itu tidak berbanding lurus dengan kesempatan yang Allah berikan. Jadi Allah kasih kita potensi nih untuk mencapai angka 9. Tapi capaian kita bukan tidak membuat apa-apa, kita membuat sesuatu. Tapi ternyata capaian kita hanya 6 atau 7 lah maksimal. Padahal Allah kasih kita potensi untuk bisa sampai di 9. Capaian kita hanya 6. Itu tandanya ada 3 potensi yang kita abaikan. Dan 3 potensi yang kita abaikan itu tentunya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan kekurangan 3 itu. Di waktu yang tersisa ini. Setidaknya kita berusaha maksimal untuk mencapainya. Sekalipun mungkin sampai kemudian waktu itu habis, kekurangan 3 ini, ya, tadi dari 9 baru 6, hari ini misalnya, 3 yang kita kejar ini mungkin jika kita sudah maksimal ternyata tidak sampai, tidak terpenuhi, baru bisa kita kejar 1, sehingga total yang kita capai 7 dari yang seharusnya 9. Tapi mudah-mudahan Allah mengapresiasi usaha maksimal kita untuk mencapai 9 itu sekalipun yang tercapai hanya 7. Dan Allah Maha tahu. Jangan sampai justru kita tidak maksimal dalam mencapai capaian itu. Sehingga yang kita dapat bukanlah dari usaha maksimal. Tapi justru dari usaha yang masih minimal. Dan usaha yang masih minimal itu menunjukkan ada waktu, ada kesempatan, ada potensi yang Allah berikan, tapi belum kita gunakan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, bermuhasabahlah, berhitunglah. Hari ini, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, jangan tunggu esok. Bahkan jangan tunggu 1-2 jam ke depan. Karena kita tidak pernah tahu ada rahasia apa di 1-2 jam ke depan dari Allah untuk kita. Apakah rahasia itu akan semakin memperkuat kita? Atau rahasia itu justru akan semakin melemahkan kita? Dan sebelum masa itu datang, gunakan masa sekarang ini yang kita sudah lihat kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Sekalipun 1-2 jam ke depan kita semakin kuat, jangan tunggu semakin kuat baru kemudian kita maksimalkan. Tapi gunakan kekuatan yang ada hari ini. Terlebih jika seandainya 2 jam ke depan, justru kita semakin lemah, maka semakin tak berdaya kita untuk memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Itulah sebabnya tidak sedikit di antara orang-orang saleh sebelum kita. Mereka selalu menutup hari mereka. Mereka selalu menutup waktu-waktu mereka setiap harinya. Dengan bermuhasabah, dengan menghitung-hitung dirinya sebelum matanya dipejamkan. Dengan menghitung-hitung dirinya sebelum tubuhnya direbahkan. Menghisap diri mereka sebelum Allah yang menghisapnya. Hasibu anfusakum
qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hitunglah amalmu, hitunglah apa yang sudah kau buat sebelum Allah yang akan menghitungnya. Jika kita menghisapnya, apa yang kurang bisa kita perbaiki. Tapi jika Allah yang sudah menghisap kita, yang kurang tak bisa lagi kita tambah, yang rusak tak bisa lagi kita perbaiki. Sehingga kembali Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang begitu tegas dan lugas. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Bacalah kitabmu. Ayat ini berkaitan dengan kitab yang akan diserahkan oleh Allah kepada kita di yaumil hisab nanti. Di saat kitab catatan amal kita diberikan oleh Allah, kata Allah, "Iqra kitabak", baca kitabmu itu. Ai arsal, apa yang sudah kau buat, baca di sana. Yang ketika di saat itu diberikan kitab kita bacakan, maka kita tidak bisa lagi menambahnya, kita tidak bisa lagi menghapusnya, kita tidak bisa lagi mengoreksinya. Sebelum itu terjadi, sebelum Allah perintahkan kita membaca kitab catatan amal kita, maka yuk kita baca kitab catatan amal kita hari ini dengan cara menghisap, mengoreksi, mengevaluasi apa yang sudah kita buat. Sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sejenak untuk kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali, kita lanjut apa yang kita bahas tadi. Jadid nafsaka. Perbauilah dirimu. Dan ketika kita memperbarui diri kita sebagai tanda evaluasi kita, karena bagaimanapun setelah mengevaluasi pasti akan ada hal-hal yang baru, akan ada perbaikan-perbaikan, akan ada penambahan-penambahan, itu pasti. Maka untuk mendapatkan penambahan-penambahan, perbaikan-perbaikan, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah jadid imanaka. Perbaharuilah imanmu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperbarui diri bermula dari memperbarui keimanan kita. Memperbaiki diri bermula dari memperbaiki iman kita. Kenapa? Karena iman adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi di antara kemuliaan, ketika Allah ciptakan kita menjadi manusia, saat itu Allah sudah memuliakan kita. Karena Allah tidak ciptakan kita menjadi pohon, menjadi hewan. Allah ciptakan kita menjadi manusia saja, sesungguhnya Allah sudah memuliakan kita. Lalu kemudian Allah ciptakan kita sebagai manusia yang beriman, maka itu kemuliaan di atas kemuliaan. Allah memuliakan kita setelah dia memuliakan kita yang pertama kalinya. Dia muliakan kita menjadi manusia, lalu kemudian dia muliakan kita dengan keimanan ini. Maka memelihara keimanan ini berarti kita memelihara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mengabaikannya berarti kita mengabaikan kemuliaan yang sudah ada pada diri kita. Seperti kita mencoreng wajah kita. Kalau kita mengabaikan iman ini, seakan-akan kita tidak sudi dengan kemuliaan itu, dan kita ingin menjatuhkan diri kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Iman itu adalah kunci dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Iman itu akan menjadi penentu bagaimana kehidupan dunia kita dan bagaimana kehidupan akhirat kita. Dan jika itu kita sadari, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk merawat iman kita. Merawat iman yang telah Allah tancapkan di dada kita. Sehingga kualitas iman itu terus bertambah. Semakin baik, semakin baik. Karena apa? Karena semakin baiknya kualitas iman kita, dia akan berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Bahkan iman itu pula yang akan memberikan keamanan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan kepada kita di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah. Wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya itu. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman, dan sebesar-besar kezaliman itu adalah kemusyrikan, perbuatan menyekutukan Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kemusyrikan, atau dengan kezaliman lainnya, ulaika lahumul amnu, kata Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amnu, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itu pun bahkan akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, iman dan aman punya akar kata yang sama. Iman, aman. Mereka yang memiliki keimanan, maka mereka layak mendapatkan aman. Iman itu mengamankan dunia kita, sebagaimana iman itu mengamankan akhirat kita. Orang yang menjaga imannya, dia mengamankan dunia dan akhirat. Orang yang memperhatikan imannya, berarti dia memperhatikan dunia dan akhirat. Orang yang selalu mengoreksi, mengevaluasi, dan kemudian merenovasi, memperbaiki iman, berarti dia selalu mengevaluasi, merenovasi, dan memperbaiki dunia dan akhiratnya. Orang yang menghargai imannya, berarti dia menghargai kehidupan dunia dan akhiratnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, yang dengan iman itulah dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan petunjuk itulah yang menjadi guidance, menjadi panduan dia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu kenapa kemudian iman itu mengamankan dunia dan akhirat kita. Karena panduan itu, petunjuk yang Allah berikan kepada orang yang beriman itulah yang menyelamatkan kita dari apapun yang bisa menjerumuskan kita. Ibarat orang berjalan, atau orang mau pergi ke gunung, antara yang pegang peta dengan yang tidak punya peta. Pegang peta, tapi tidak bisa membaca peta, dengan yang pegang peta, dia mampu membaca peta. Itu akan berbeda. Orang yang tidak punya peta jalannya, dia bisa tersesat. Dia bisa jatuh, terpuruk. Bahkan dia bisa mati di perjalanan. Mati dalam keadaan yang buruk. Orang yang memiliki peta juga masih memungkinkan mengalami hal itu. Jika dia punya, tapi tidak digunakan. Tidak digunakan bukan semata karena dia tidak mau menggunakan, tapi mungkin dia tidak mampu menggunakan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah,
Maka iman ini yang sudah Allah tancapkan di dada kita, kita jaga, kita pelihara. Kita tanya terus, bagaimana imanku hari ini? Bagaimana imanku hari ini? Bagaimana imanku hari ini? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperhatikannya? Karena iman kita bukanlah sesuatu yang statis. Iman kita bukan sesuatu yang tidak pernah berubah. Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu dia bisa berbuat dosa. Kenapa dia berbuat dosa? Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu tanda di saat itu tidak ada iman di dalam dirinya. Berarti iman itu dia bisa naik dan turun, bahkan dia bisa ada dan dia bisa lenyap. Karena tidak mungkin orang yang bermaksiat masih ada keimanan pada dirinya. Itu tandanya pada saat dia bermaksiat, keimanan itu sedang hilang, sedang lenyap dari dirinya. Itu sebabnya orang yang mati saat bermaksiat, dia mati dalam keadaan seburuk-buruk keadaan. Saat imannya sedang lenyap dari dirinya. Karena jika dia masih punya keimanan, hatta di level 1 sekalipun, dia tidak akan bermaksiat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman naik dan turun. Ini menunjukkan bahwa iman itu dinamis. Iman itu tidak statis. Iman itu bisa berubah-ubah keadaannya. Dan perubahannya itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Ketika iman kita baik, maka amalan kita, ibadah kita baik. Tapi ketika iman kita turun, amalan dan ibadah kita lakukan, tapi buruk kualitasnya. Dan ketika iman kita hilang, bukan lagi kebaikan yang kita lakukan, tapi bahkan kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keadaan iman kita akan sangat ditentukan dari seberapa besar perhatian kita kepadanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan kepada kita, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadukum kama yakhlaqu thawb. Kata Rasulullah, innal imana, sesungguhnya keimanan itu la yakhlaqu fi jawfi. La yakhlaqu, lanya la pendek, la penegas. Keimanan itu la yakhlaqu fi jawfi ahadukum. Benar-benar akan lapuk di dalam diri kalian. Mengalami pelapukan, mengalami kerusakan di dalam diri kalian. Pelapukan. Dia melapuk. Kayu ketika lapuk, dia hancur. Kata Rasulullah, sesungguhnya keimanan itu akan lapuk di dalam diri kalian. Fi jawfi ahadakum kama yakhlaqu thawb, sebagaimana lapuknya baju, lapuknya pakaian. Baju kalau sudah lapuk, sahabat Asa TV, itu ketika kita cuci, digosok sedikit saja dia bisa sobek. Mudah sobeknya. Iman ketika lapuk, mudah sekali rusak dan hancur. Berefek kepada amal, maka amal yang dilakukan di atas iman yang lapuk, mudah sekali amal itu hancur, hilang, ditinggalkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka niscaya bagi kita untuk memperhatikan iman kita, jangan sampai dia lapuk. Karena lapuknya sesuatu, dia ditentukan dari perawatannya. Kita kenal ada gedung arsip nasional. Gedung arsip nasional itu isinya arsip-arsip dari zaman bahla. Arsip-arsip dari zaman dulu yang boleh jadi arsip itu sudah tua usianya. Itu sebabnya biasanya di gedung-gedung arsip seperti itu suhunya diatur, dijaga. Berapa derajat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Bahkan kelembabannya pun dijaga. Matahari yang masuk, berapa intensitasnya diperhatikan.
Kenapa? Karena semua itu, cuaca, suhu, dan keadaan itu akan menentukan seberapa lama bertahannya arsip tersebut. Jika kemudian diabaikan, asal saja disimpannya, maka dia akan cepat hancurnya. Sahabat Asattif yang dimuliakan Allah. Tapi jika dia diperhatikan bagaimana suhunya, keadaannya, kelembabannya, dia akan awet. Pun begitu iman kita. Jika kita abaikan, diabaikan begitu saja. Bukan suatu saat, bukan tidak mungkin suatu saat iman itu akan lapuk dan kemudian hancur. Tapi jika kita memperhatikannya, kita merawatnya, menjaganya, maka insya Allah iman itu akan selalu terjaga. Sahabat Asattif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita rawat. Setelah kita rawat, mohon maaf, yuk kita perhatikan. Setelah kita perhatikan, kita rawat dia. Kita renovasi dia. Kita perbarui dia. Setiap saat. Sehingga iman kita selalu segar, selalu fresh. Walaupun berlalu waktu panjang, dia tidak lapuk, dia tidak rusak. Maka para sahabat itu dalam sebuah asar dikatakan, mereka selalu berkata dalam satu kesempatan dengan kalimat, Ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk kita duduk sebentar untuk lebih memperhatikan keimanan kita. Untuk lebih maksimal lagi dalam beriman. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kita merawatnya? Kita akan lanjutkan di session berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut session kita. Semakin menarik sesungguhnya. Tajdidul iman, memperbarui iman. Sebagai tindak lanjut atau langkah awal dalam memperbarui diri kita. Begitu pentingnya, bahkan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan kami di dalam agama ini. Teguhkan atau tetapkan hatiku di dalam agamamu. Tetapnya kita di dalam agama ini bergantung bagaimana iman kita. Adanya iman menjadi indikasi kita masih di dalam agama ini. Tapi hilangnya iman itu menjadi tanda kita sudah keluar dari agama ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita merawat dan merenovasi iman kita tadi? Yang pertama, sahabat Asa TV, tentu yang utama. Karena iman ini Allah yang menancapkan, Allah yang menanamkan, kita hanya merawatnya. Karena iman ini dia berasal dari Allah, kita hanya menerimanya dan menjaganya. Maka untuk menjaga dan merawatnya, mintalah penjagaan dan perawatan itu dari si pemberi iman itu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah berdoa, banyaklah meminta kepada Allah dengan doa yang sebaik-baiknya doa, dengan doa yang sekhusyuk-khusyuknya.
Sebagaimana tadi diantaranya doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang lain namun punya esensi yang sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Dia senantiasa berkenan untuk menjaga dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga iman. Karena jika iman ini tidak terjaga, maka hilanglah keamanan pada diri kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita merawat iman? Yaitu dengan cara menyirami tempat yang menjadi wadah tumbuhnya iman. Iman itu ibarat pohon. Ya. Pohon itu dia tidak tumbuh sendiri. Dia tumbuh karena dia ditanam di atas atau di dalam sebuah wadah. Dan wadah media tanam dari pohon itu adalah tanah. Jika kita ingin menyuburkan pohon itu, suburkanlah tanahnya. Jika ingin pohon itu cukup airnya, maka siramilah tanah itu dengan air. Jika kita ingin pohon itu cukup mineralnya atau apapun yang bisa menyuburkannya, cukupkanlah mineral ataupun segala sesuatu yang bisa menyuburkan tanah itu. Maka jika iman ini adalah pohonnya, wadah atau media tanam dari iman itu adalah hati. Hati kita adalah tempat tumbuhnya iman. Menyuburkan hati berarti menyuburkan iman. Merawat hati berarti merawat iman. Memberikan nutrisi kepada hati berarti memberikan nutrisi kepada iman. Tumbuhnya hati, maka tumbuhlah iman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara merawat hati tadi, jika menyirami tanah tempat pohon itu tumbuh dengan air, maka siramilah hati itu yang menjadi tempat tumbuhnya amal dengan zikir, dengan zikrullah. Jadi menyiraminya dengan zikrullah. Sehingga hati itu selalu basah. Selalu punya air, kandungan air untuk menghidupkan iman. Zikrullah. Dan sebaik-baik zikir di antara bentuk zikir. Jadi ada zikir terbaik, yaitu salat. Tapi ada zikir terbaik di luar salat. Apa itu? Tilawatil Qur'an. Membaca Al-Quran. Sebaik-baik mengingat Allah adalah dengan membaca surat-surat yang dikirimnya untuk kita. Karena sesungguhnya surat itu adalah kalamnya Allah. Ucapan Allah dan apapun yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Membaca Quran seperti kita sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Quran itu adalah pelipur lara kita. Quran itu adalah penenang buat kita. Dan dia ampuh sekali untuk menenteramkan dan menjadi obat bagi hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Para mufassir mengatakan penyembuh bagi dua hal. Penyembuh bagi fisik yang sakit
dan penyembuh bagi jiwa atau hati yang sakit. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita tenang, maka keimanan akan nyaman tumbuh di dalamnya. Jika hati kita sehat, maka pohon iman kita pun akan sehat. Jika hati kita gelisah karena kering dari zikir, ibarat tanah yang kering, maka pohonnya pun akan gelisah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah hafal ayat Allah yang mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, bahkan di antara tanda lemahnya hati, jadi ketika hati kita lemah, itu tanda atau menjadi indikasi imannya pasti lemah. Atau ketika nampak iman itu lemah, itu menunjukkan hatinya sedang lemah. Kenapa? Kekuatan iman bergantung dari kekuatan hati. Bergantung dari nutrisi hatinya. Bergantung dari sehatnya hatinya. Dan lemahnya iman berdampak pada hilangnya kenikmatan dalam beribadah. Sahabat Asa TV, di antara dicabutnya rasa nikmat pada orang-orang beriman itu, ketika Allah mencabut rasa nikmat dalam beribadah. Hilangnya halawatal iman. Hilangnya kenikmatan pada iman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ketika bicara bagaimana memperbaiki hati itu, adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena dari majelis ilmu, dengan hadir kita di majelis ilmu itu dua yang kita dapat. Yang pertama ilmu. Ya, kita dapat ilmu, kita dapat nasihat. Yang dengan ilmu dan nasihat itu mengingatkan kita. Jadi kalau dia ada nasihat, isinya peringatan, dia akan membuat kita eling, ngeh kalau orang Betawi bilang. Membuat kita jadi apa istilahnya? Ya jadi diingatkan kembali gitu. Menjadi tazkirah buat kita. Sehingga ketika kita lupa langsung astagfirullah. Dia seperti early warning system gitu. Peringatan dini pada diri kita. Main itu nasihat. Makanya kalau para sahabat dulu ya, mereka sering setiap kali bertemu dengan sahabat yang lain, berikan hakmu kepada aku, nasihati aku. Jadi minta haknya itu minta dinasihatin, bukan minta haknya dibayar utangnya atau diberikan pinjaman, bukan. Tapi minta nasihat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan jika di dalam nasihat itu ada ilmu yang belum kita tahu, maka ilmu itu akan menunjukkan kita. Akan menjadi petunjuk jalan kita. Akan menyebabkan kita mengetahui apa yang belum kita lakukan. Untuk menyuburkan iman, lantas kemudian dengan ilmu itu kita melakukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya ilmu. Tapi yang kedua yang kita dapatkan dengan hadir di majelis ilmu, kita akan berkumpul dan berhimpun dengan orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Jadi kita berhimpun bersama dengan orang-orang yang sama dengan kita ingin memperbaiki dirinya. Dan kebersamaan dengan orang-orang yang sejenis yang ingin memperbaiki dirinya, maka itu akan membantu dan menguatkan kita. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah asar, al-mu'min da'ifun binafsih, qawiyun bi ghairih. Atau dalam redaksi lain, qawiyun bi ikhwanih. Al-mu'min dha'ifun. Orang beriman itu atau seorang mukmin itu lemah binafsih jika dia sendiri. Qawiyun bi ghairih, tapi dia menjadi kuat ketika dia bersama dengan yang lainnya, ketika dia bersama dengan saudara seimannya.
Makanya Rasulullah juga mengatakan, sendirinya kita itu, ya, itu seperti domba yang sendirian, yang akhirnya dia akan mudah dimangsa oleh serigala. Tapi sekalipun domba, jika dia beramai-ramai dengan kumpulannya, serigala pun takut. Jangankan serigala, singa pun takut jika domba itu beramai-ramai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka penting bagi kita bermajelis dengan orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita memperbarui diri kita dengan cara memperbarui iman kita. Dengan memperbarui iman kita, maka insya Allah kita akan selalu ada di jalan Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan keamanan. Waktu yang Allah hadiahkan untuk kita dapat kita manfaatkan semaksimalnya untuk selalu memperbarui dan memperbaiki diri kita. Dari saya sekian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain kesempatan, sahabat Asa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.